Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi Sobat Gemilang, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan pastinya bahagia dimanapun Anda berada. Ya, senang banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama DPRD Kabupaten Magelang. Dan spesial banget hari ini, kita kedatangan Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2025-2029. Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrol ya, terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Ketua DPRD dalam pembangunan daerah di Kabupaten Magelang. Oke, langsung aja Andin sapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Bapak Sakir Esos, Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2025-2029. Selamat pagi Pak Sakir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sakir? Syukur Alhamdulillah dalam keadaan baik, Mbak. Sehat ya Pak selalu, ya? Luar biasa. Setelah Terima sekian kasih. purnama ya Bapak ya, akhirnya Bapak bisa hadir lagi di Radio Gemilang begitu ya Pak ya? Dengan senang hati, Mbak. Oke, dan pastinya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2025-2029. Kalau dihitung sudah 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan ya Pak ya. Oktober itu dilantik. Gimana Pak kesan-kesannya Pak selama 4 bulan ini menjabat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Magelang? Ada bedanya nggak sih Pak? Seperti Ya. apa Pak? Alhamdulillah kami di periode 2024-2029 ini kebetulan kami mendapatkan penugasan dari partai menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Magelang. Saya kira sama Mbak. Kemarin kami di 3 periode yang lalu kami juga masuk di lembaga DPRD Kabupaten Magelang dan kebetulan di periode yang keempat ini, periode 2024-2029, kebetulan saya diberikan amanah atau penugasan partai menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Magelang. Saya kira anggota maupun pimpinan saya kira sama saja Mbak. Kita sama-sama mengabdi untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Magelang. Siap pastinya Pak ya, dan Andi dan kru Gemilang FM mengucapkan selamat ya Pak ya, Pak Sakir ya. Terima kasih, mohon doanya Mbak. Oke, siap, baik. Dan Sobat Gemilang pastinya nanti banyak sekali informasi yang akan disampaikan oleh Pak Sakir ya terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Ketua DPRD dalam pembangunan daerah di Kabupaten Magelang. Untuk itu Anda bisa berpartisipasi ya, bisa send WA di 081578698968. Oke Pak Sakir, sebelum kita lebih lanjut ya, lebih dalam terkait dengan DPRD Kabupaten Magelang ya, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, visi misi dan juga apa saja sih rencana kedepannya seperti apa begitu. Mungkin Pak Sakir bisa memberikan informasi terkait dengan komisi yang ada di DPRD Kabupaten Magelang itu ada apa aja sih Pak? Silahkan Bapak. Oke Mbak Andin, jadi di lembaga DPRD ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan juga ditindaklanjuti dengan peraturan DPRD yang tertuang di dalam tata tertib DPRD Kabupaten Magelang nomor 1 tahun 2024, bahwa lembaga DPR tentunya segera terbentuk alat kelengkapan DPRD. Jadi alat kelengkapan DPRD salah satunya adalah komisi-komisi. Sebetulnya tidak hanya komisi alat kelengkapan itu, ada pimpinan DPRD itu juga merupakan alat kelengkapan. Kemudian badan, kemudian komisi atau badan ad hoc, yaitu panitia khusus. Seperti apa yang ditanyakan oleh Mbak Andin, komisi yang ada di DPRD Kabupaten Magelang ini, karena jumlah anggota DPRD-nya itu 50 anggota, sehingga di dalam PP maupun di
tata tertib DPR di Kabupaten Magelang nomor 1 tahun 2024. Komisi itu ada 4, Mbak. Ada 4. Yaitu penyebutannya kalau di DPRD Kabupaten Magelang adalah Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4. Sedangkan Komisi 1 itu membidangi atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum, politik, dan organisasi. Tujuannya mencakup pembahasan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan aspek pemerintahan dan perundang-undangan daerah, yaitu peraturan daerah. Itu yang Komisi 1. Kemudian Komisi 2 itu membidangi atau berfokus pada bidang perekonomian dan keuangan daerah, serta membahas yang berkaitan dengan pendapatan daerah, anggaran, dan pembangunan ekonomi daerah. Komisi 2 juga mengawasi pelaksanaan anggaran daerah dan kebijakan fiskal daerah. Itu yang Komisi 2. Kemudian berikutnya adalah Komisi 3. Komisi 3 biasanya menangani masalah pembangunan dan infrastruktur, seperti perencanaan pembangunan daerah, penyediaan sarana dan prasarana publik, serta masalah yang berkaitan dengan perumahan, lingkungan hidup, transportasi, dan kominfo. Itu yang Komisi 3. Kemudian berikutnya adalah Komisi 4. Komisi 4 mengurusi bidang Kesra, liputi pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Mereka akan membahas kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sektor-sektor tersebut, termasuk fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi di Kabupaten Magelang dengan jumlah anggota 50 anggota sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di Kabupaten Magelang. Tentunya itu semua landasannya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Baik. Jadi memang masyarakat akhirnya tahu nih ternyata di 50 anggota DPRD Kabupaten Magelang ini sudah diposkan masing-masing ya di 4 komisi ini ya Pak ya, dan sudah ada wewenangnya sendiri-sendiri begitu ya Pak ya. Betul Mbak. Ini karena wajib semua anggota dari masing-masing fraksi harus mengisi alat kelengkapan komisi di DPRD Kabupaten Magelang. Baik, iya di tiap komisi ini kan sudah ada kewenangannya masing-masing, sudah diposkan membidangi apa saja begitu ya. Pasti Pak Sakir punya visi nih sebagai Ketua DPRD untuk meningkatkan kinerja lembaga. Seperti apa Pak visinya Pak? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi visi Ketua DPRD yaitu untuk meningkatkan kinerja lembaga. Biasanya berkaitan dengan upaya memperkuat peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa visi yang umumnya diusung oleh Ketua DPRD untuk meningkatkan kinerja lembaga DPRD. Yang pertama adalah penguatan fungsi legislasi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Karena itu masuk fungsi pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Magelang. Kemudian yang kelima adalah transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di DPRD Kabupaten Magelang. Kemudian yang keenam adalah
meningkatkan koordinasi dengan eksekutif, karena eksekutif adalah menjadi mitra dari DPRD Kabupaten Magelang yang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa lembaga DPR juga salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Jadi sama dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari pemerintah maupun eksekutif. Cuma yang membedakan adalah fungsi dan tugasnya masing-masing. Kemudian terkait visi tersebut mengarah pada tujuan untuk menjadikan DPRD sebagai lembaga yang lebih efektif, responsif, dan dekat dengan masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh DPRD Kabupaten Magelang. Saya kira itu mungkin, Mbak. Baik, ini visinya Pak Sakir luar biasa ya, panjang dan pastinya tujuannya untuk pembangunan daerah ya. Siap. Iya Pak, dan karena visinya luar biasa nih pasti kita juga pengen tahu nih, tugas utama Ketua DPRD itu seperti apa sih Bapak? Silahkan Bapak. Siap, Mbak. Jadi tugas utama Ketua DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi beberapa hal penting yang berkaitan dengan fungsi legislatif di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa tugas utama Ketua DPRD. Walaupun pimpinan DPRD bersifat tidak hanya diputuskan oleh ketua saja, tapi merupakan kolektif kolegial. Tugas dari ketua adalah satu, memimpin rapat paripurna. Ketua DPRD memimpin rapat paripurna dan memastikan rapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mewakili lembaga DPRD. Ketua DPRD bertugas untuk mewakili lembaga DPRD dalam hubungan resmi baik di dalam maupun di luar negeri, serta dalam pertemuan dengan pemerintah daerah maupun lembaga lainnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah menjaga keteraturan dan fungsi DPRD. Ketua DPRD bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran fungsi DPRD, baik itu di dalam hal penyusunan peraturan daerah, pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta penyampaian aspirasi masyarakat. Berikutnya yang keempat adalah menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena ini tertuang ketika kami dilantik, wajib hukumnya untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketua DPRD juga memiliki peran penting dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang, artinya pada bupati, kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah pusat, atau instansi-instansi vertikal yang lain. Kemudian yang kelima yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Ketua DPRD berperan dalam memantau dan mengawasi jalannya kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keenam yaitu menandatangani keputusan DPRD. Ketua DPRD memiliki wewenang untuk menandatangani keputusan-keputusan yang telah diambil oleh DPRD, termasuk peraturan daerah dan keputusan lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengkoordinasikan komisi-komisi di DPRD. Ketua DPRD berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada di komisi-komisi di dalam DPRD untuk mendalami dan membahas
berbagai isu-isu strategis terkait kebijakan daerah. Jadi secara keseluruhan Ketua DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif di tingkat daerah serta dan menjaga hubungan yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah selaku mitra kerja. Saya kira itu Mbak baik, untuk apa yang menjadi tugas utama Ketua DPRD. Oke, baik. Pak Sagir tadi menyebutkan bahwa tugas utama Ketua DPRD adalah mengawasi kebijakan daerah ya Pak ya, Betul. terkait dengan pembangunan daerah Pak. Siap. Bagaimana ini wewenang Ketua DPRD dalam menetapkan kebijakan strategis daerah Pak? Silahkan Bapak. Jadi kebijakan strategis daerah tentunya itu semua sudah tertuang di dalam peraturan daerah. Ya. Baik itu merujuk dari dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan itu penjabaran dari visi misi kepala daerah, yang itu adalah dokumen perencanaan 5 tahunan, kemudian juga dokumen perencanaan tahunan yang tertuang di dalam RKPD. Ya. Jadi semua kebijakan dan isu-isu strategis sudah termuat di dalam dokumen perencanaan itu. Nah, di dalam pelaksanaan nanti tentunya OPD melaksanakan kegiatan atau program-program atau pembangunan yang sudah tertuang di dalam dokumen perencanaan. Sehingga lembaga DPR tentunya punya fungsi untuk melakukan pengawasan. Jadi melakukan pengawasan peraturan perundang-undangan. Misalnya kalau di tingkat daerah ya perda atau aturan-aturan yang lain yang mengatur tentang pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Itu kami selaku pimpinan dan juga tentunya selaku anggota DPRD punya fungsi pengawasan supaya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang yang merupakan isu-isu strategis betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tentunya nanti akan kita lihat sejauh mana capaian kinerja di dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang. Oke, baik Pak. Kalau terkait dengan pengawasan anggaran juga diawasi oleh pimpinan juga Pak? Anggaran dari Pemda begitu Pak? Betul Mbak, jadi apa, kami itu fungsi pengawasan itu tidak hanya sekedar mengawasi yang sifatnya pelaksanaan pembangunan, tapi juga kami ikut malah membahas setelah kita bahas bersama antara Bupati dan DPRD, kemudian disetujui bersama. Kalau sudah disetujui bersama nanti goalnya adalah menjadi peraturan daerah atau perda tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi anggaran pendapatan belanja daerah itu bentuknya adalah produk peraturan daerah yang isinya adalah program-program pembangunan yang di dalamnya didukung dengan kerangka anggaran. Jadi setelah menjadi perda pelaksanaannya tentu butuh pengawasan dari lembaga DPR. Jadi kami juga terlibat di dalam pembentukan peraturan daerah, yaitu dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, dan yang kedua adalah fungsi anggaran, mulai dari perencanaan sampai nanti pelaksanaan sampai nanti pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir yaitu adalah fungsi pengawasan. Ketika perda sudah diundangkan, baik itu perda APBD, perda yang lain, tentunya DPR juga punya fungsi untuk melakukan pengawasan. Saya kira itu Pak. Baik, Pak, ini masih terkait dengan anggaran APBD ya Pak ya. Siap. Ini kan pasti ada tadi seperti yang Pak Sakir bilang bahwa kita membahas bersama begitu ya, dan juga melakukan pengawasan. Nah, dalam pengawasan anggaran oleh DPRD, apa sih Pak kriteria DPRD dalam menilai nih efisiensi penggunaan anggaran daerah? Apakah ada yang harus diprioritaskan, seperti masukan-masukan anggaran ini butuh diposkan ini, atau seperti apa Bapak? Ya, betul Mbak. Tadi awal sudah saya sampaikan.
Jadi setiap menyusun perencanaan, kemudian menyusun perencanaan, kemudian melaksanakan, kemudian penganggaran. Setelah itu nanti ada yang namanya pertanggungjawaban. Jadi apa yang kira-kira harus menjadi prioritas, baik itu program maupun kegiatan yang di dalamnya ada dukungan kerangka penganggaran, tentunya kita akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang satu menjadi urusan wajib layanan dasar, meliputi misalnya pendidikan, kesehatan, kemudian pengentasan kemiskinan. Ini menjadi urusan wajib dan layanan dasar. Bahkan oleh pemerintah pusat di bidang-bidang itu merupakan urusan wajib layanan dasar itu tentunya ada perintah dari pemerintah pusat, istilahnya kalau di kami ada mandatory spending, anggaran yang harus kita alokasikan. Ini wajib. Tentu di samping itu juga kita memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi unggulan pemerintah Kabupaten Magelang sesuai dengan lokas wisdomnya Kabupaten Magelang. Tapi tentunya urusan wajib layanan dasar itu menjadi hal yang paling kita prioritaskan. Kemudian yang lain-lain sektor unggulan atau sektor-sektor pilihan yang ada di Kabupaten Magelang, bisa pertanian, bisa pariwisata, bisa UMKM. Tapi yang urusan wajib itu harus didahulukan. Ini skala prioritas ketika bicara tentang penganggaran. Saya kira itu. Baik, baik. Tapi kalau menurut Pak Sakir sendiri melihat di Kabupaten Magelang, apa sih yang menjadi fokus utama gitu ya Pak? Yang seperti yang tadi Pak Sakir mengatakan bahwa yang menjadi fokus anggaran itu apa Pak? Kalau untuk di Kabupaten Magelang sendiri, apakah pengentasan kemiskinan, apakah stunting, atau apa seperti apa Bapak? Karena tadi saya sudah sampaikan, jadi bicara anggaran yang harus kita prioritaskan, dan ini juga atas perintah atau biar ini juga selaras dengan apa yang menjadi program prioritas pembangunan di tingkat pusat. Kemudian daerah juga harus ikut menindaklanjuti supaya program pemerintah pusat juga dilaksanakan di pemerintah daerah. Terutama tadi di Kabupaten Magelang angka kemiskinan juga masih cukup lumayan tinggi, Mbak. 10,86 sekian kalau tidak salah. Betul. Kemudian stunting juga masih cukup. Padahal ini program-program pemerintah pusat yang harus segera diselesaikan. Perintah dari pemerintah pusat, tentunya pemerintah daerah juga harus segera menindaklanjuti itu. Jadi betul di tahun 2025 itu untuk penganggaran pengurangan angka kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang ini kita alokasikan kurang lebih sudah 250 miliar. 250 miliar. Walaupun itu juga menyebar ke beberapa organisasi perangkat daerah. Ini komitmen dari pemerintah daerah yang di dalamnya adalah lembaga DPRD karena selaku atau kedudukannya juga sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Siap. Baik, jadi memang fokusnya adalah kemiskinan ekstrim ya. Walaupun sudah menggelontorkan 250M, pasti setiap tahunnya ada lagi begitu ya Pak ya? Betul Mbak. Dan masih belum tuntas begitu Pak? Betul. Baik Pak Sakir, nanti kita lanjut lagi ngobrol. Itu banyak programnya Mbak. Tidak hanya intervensinya untuk masyarakat miskin ekstrim itu kan macam-macam. Ada bantuan RTLH, rumah tidak layak huni, itu juga untuk mengintervensi supaya warga masyarakat yang tergolong miskin ekstrim itu segera
lebih meningkat kesejahteraannya. Oke, siap. Baik, Bapak nanti kita lanjut lagi ya Pak Sakir ya. Kita Siap, break dulu. Terima kasih Mbak. Ya, dan Sobat Gemilang jangan kemana-mana. Pastinya nanti kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang Bapak Sakir. Dan pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Pak, Iya. itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini. Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Ngelaras ya Mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres.
Sibuk sih boleh Mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTube-annya mode offline. Ah, elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih terus bergabung bersama Andin. Karena pastinya Andin masih bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Bapak Sakir ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol terkait dengan tugas dan wewenang Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Kalau tadi Pak Sakir sudah menjelaskan banyak hal ya terkait dengan tugas dari Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Dan fokusnya apa saja, visinya juga apa saja. Nah, terkait dengan penyusunan peraturan daerah, langsung aja ya Pak Sakir ya. Bagaimana Ketua DPRD perannya dalam proses penyusunan peraturan daerah? Seperti apa Pak Sakir? Silahkan. Terima kasih Mbak Andin. Ya. Jadi peran dari Ketua DPRD dalam proses penyusunan peraturan daerah yaitu terkait dengan perda, kalau kita sering menyebut seperti itu. Jadi peran Ketua DPRD dalam proses penyusunan peraturan daerah atau perda itu sangat penting dan sangat krusial sekali, karena Ketua DPRD memimpin dan mengarahkan jalannya proses legislasi di tingkat daerah. Penyusunan peraturan daerah merupakan salah satu fungsi utama DPRD yang berperan dalam pembentukan kebijakan daerah. Berikut adalah peran dari Ketua DPRD dalam proses penyusunan perda. Yang pertama adalah memimpin dan mengkoordinasikan proses penyusunan peraturan daerah atau perda. Ketua DPRD memiliki peran utama dalam memimpin dan mengkoordinasikan seluruh proses penyusunan peraturan daerah. Dalam hal ini Ketua DPRD mengatur agenda rapat. Ketua DPRD mengatur jadwal dan agenda rapat yang berkaitan dengan pembahasan dan penyusunan peraturan daerah. Kemudian menentukan prioritas. Ketua DPRD dapat menentukan prioritas peraturan daerah yang disusun, terutama yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk diselesaikan. Kemudian mengkoordinasikan komisi-komisi atau Ketua DPRD memastikan komisi-komisi DPRD berfungsi dengan baik dan dalam membahas materi-materi yang terkait dengan peraturan daerah, baik dalam tahapan penyusunan maupun
dalam pengawasan. Oke. Kemudian berikutnya yang kedua adalah membuka ruang diskusi dan aspirasi masyarakat. Jadi di dalam penyusunan raperda atau perda nanti yang akan dibuat atau disusun, tentunya kita membuka diskusi seluas-luasnya dan menerima aspirasi masyarakat. Jadi melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD menyelenggarakan konsultasi publik, Mbak. Oke. Jadi Ketua DPRD dapat memfasilitasi forum-forum atau rapat dengar pendapat atau hearing dengan masyarakat, organisasi dan pemangku kepentingan. Oke. Kemudian menjamin transparansi, itu memastikan bahwa proses penyusunan perda berjalan dengan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memberikan masukan. Kemudian yang ketiga adalah memimpin pembahasan rancangan perda atau raperda. Ketua DPRD memiliki tugas untuk memimpin pembahasan raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah atau DPRD itu sendiri atau raperda inisiatif. Dalam hal ini peran Ketua DPRD antara lain menetapkan jadwal dan prosedur pembahasan, kemudian menyusun tim pembahasan. Kalau pembahas raperda itu biasanya kita membentuk pansus, panitia khusus yang tadi termasuk sebagai alat kelengkapan DPR yang sifatnya ad hoc. Oke, baik. Kemudian berikutnya menjadi pengarah dan dalam penyusunan perda itu banyak sekali memastikan kesesuaian raperda dengan tujuan pembangunan daerah. Misalnya di periode 2025-2030 ini apa yang menjadi prioritas untuk pembangunan atau tujuan pembangunan daerah. Tentunya kalau butuh kelengkap regulasi, nah ini yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian mencegah terjadinya peraturan yang tumpang tindih, baik itu peraturan perundang-undangan di atasnya maupun peraturan-peraturan yang ada di tingkat Kabupaten Magelang. Misalnya peraturan perda ini jangan sampai tumpang tindih dengan peraturan daerah yang lain. Nah, tentunya ini peran dari pimpinan atau ketua DPR menjadi pengarah dalam penyusunan raperda. Kemudian yang kelima adalah mengawasi proses pengesahan raperda. Kemudian berikutnya adalah menyampaikan hasil pembahasan kepada pemerintah daerah. Berikutnya menjaga keterlibatan eksekutif dan stakeholder. Kemudian mengawasi pelaksanaan perda yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Ketika perda ini sudah diundangkan, tentunya fungsi DPR juga di dalamnya adalah fungsi untuk mengawasi pelaksanaan perda yang telah kita undangkan. Dan perda ini prosesnya kesepakatan antara bupati dan pimpinan DPR. Baik. Saya kira itu, Mbak. Jadi memang perda ini bisa dievaluasi ya Pak ya, dan bisa dirubah begitu ya Pak, sesuai dengan kesepakatan begitu Pak. Betul, Mbak. Jadi dalam pembahasan ini kan nanti ada sebuah kesepakatan antara tim pengusul atau pemarkasa, dalam hal ini adalah bupati melalui dinas-dinas teknis. Kemudian dibahas bersama oleh DPRD, baik itu melalui komisi maupun melalui pansus. Sehingga isi apa yang di dalam perda itu tentunya dari mulai judul, dari mulai bab, pasal, ayat, itu semua dibahas bersama dan nantinya menjadi persetujuan bersama. Dan itu juga melihat dari aspirasi masyarakat ya Pak ya. Betul, Mbak. Iya, dan tadi yang Andin garis bawahi juga tadi Pak Sakir mengatakan bahwa juga menerima konsultasi publik ya. Dan ini penting banget informasi untuk sahabat Gemilang. Ini seperti apa Pak prosedurnya jika jadi, untuk
menghasilkan produk perundang-undangan di tingkat daerah. Ini kan prosesnya panjang, Mbak. Yeah. Jadi kita juga melibatkan akademisi untuk menyusun naskah akademik. Yeah. Jadi itu lebih pada pendekatan teknokratik, tapi pendekatan politis tentunya juga kita melibatkan partisipasi masyarakat. Bagaimana produk perundang-undangan di tingkat daerah nanti bisa berkualitas dan tentunya bisa aplikatif. Ini butuh kecermatan, butuh ketelitian, butuh partisipasi masyarakat, butuh akademisi. Karena apa? Karena kami di lembaga DPRD walaupun kami punya fungsi yang pertama yaitu pembentukan peraturan daerah, tapi kami ini kan berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, Mbak. Yeah. Dari partai politik yang berbeda-beda. Tentunya masih sangat minim dari pemahaman atau pengetahuan apalagi terkait masalah legal drafting produk perundang-undangan di tingkat daerah. Makanya kita melibatkan semua pihak, baik itu partisipasi masyarakat, tim ahli, kemudian ini tertuang tentunya sebelum membuat peraturan daerah itu kan kita melakukan sebuah kajian, melakukan penyusunan naskah akademik. Jadi public hearing-nya bisa dilakukan beberapa kali, Pak. Di dalam menyusun naskah akademik kita ada laporan awal, ada laporan akhir, dan kita juga melibatkan partisipasi masyarakat atau hearing dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang. Perda apa yang akan kita susun, tujuannya apa, tentunya kita harus jelas dan sasarannya siapa, dan nanti target capaiannya harus seperti apa. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, memang ini perlu melibatkan banyak pihak ya, Pak ya. Betul, Mbak. Oke, baik, Pak. Terkait dengan kinerja nih Ketua DPRD Kabupaten Magelang, apa sih, Pak, tantangan terbesar dalam proses legislasi di DPRD dan bagaimana nih, Pak, mengatasinya, Pak? Karena tadi Pak Saker sudah menjelaskan panjang lebar ya, Pak ya, terkait dengan tugas, wewenang, fungsi Ketua DPRD Kabupaten Magelang dan harus banyak melibatkan berbagai pihak, Pak. Apa aja deh, Pak, tantangan terbesarnya, Pak? Silakan. Dalam proses legislasi atau pembentukan peraturan daerah, kami di lembaga DPR atau di DPRD seringkali menghadapi berbagai tantangan, itu jelas, Mbak. Yang tentunya tantangan dan hambatan dalam kelancaran pembentukan peraturan daerah atau perda, ada beberapa yang selama ini menjadi tantangan dan hambatan kami. Pertama itu, Mbak ya, mohon maaf mungkin bukan berarti kita mengesampingkan apa yang menjadi peran dari masyarakat. Betul. Memang selama ini kita di dalam menyusun produk peraturan perundang-undangan atau perda itu masih kurang partisipasinya masyarakat, Mbak. Itu yang pertama. Salah satu tantangan terbesar di dalam pembentukan peraturan daerah. Kemudian juga kurangnya pemahaman anggota DPRD tentang isu terkait. Jadi kita ketika kita akan membuat sebuah produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah atau perda, itu ya mohon maaf pemahaman teman-teman anggota DPR masih perlu ada sebuah peningkatan. Perlu banyak pelatihan, banyak belajar dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ketidakselarasan antara DPRD dan eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD. Nah, ini kadang sering menjadi kendala atau hambatan. Kemudian kadang juga yang berikutnya adalah hambatannya adalah proses yang lambat atau terhambat oleh birokrasi. Jadi mungkin kita pengennya cepat, segera produk peraturan perundang-undangan daerah karena sudah ditunggu, karena ini merupakan kebutuhan masyarakat, tapi kita seringkali terkendala oleh
birokrasi yang ada. Kemudian berikutnya ini juga terkait masalah dukungan anggaran. Jadi penyusunan anggaran yang sangat terbatas, Mbak. Kalau perda ini akan nantinya menjadi perda yang kualitas, tentunya juga butuh kajian, butuh penyusunan naskah akademik, dan ini juga harus melibatkan semua pihak, tentu berimplikasi pada penggunaan atau dukungan anggaran. Kemudian seringkali juga karena kita itu berangkat dari partai politik, kadang kita punya kepentingan masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Padahal kalau sudah di dalam pansus itu kan yang membahas perda ini kan terdiri dari beberapa fraksi. Nah, masing-masing fraksi kadang punya kepentingan masing-masing. Nah, ini kadang sedikit banyak mempengaruhi proses penyusunan peraturan daerah. Kemudian berikutnya yang tadi sudah awal kita sampaikan, sering tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan. Kemudian kesimpulannya adalah mengatasi tantangan dalam proses legislasi DPRD memerlukan kerjasama yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kunci utama dalam mengatasi tantangan ini adalah komunikasi yang efektif, partisipasi publik, koordinasi antar lembaga, dan kepentingan kapasitas sumber daya manusia, baik di legislatif maupun eksekutif. Dengan langkah-langkah ini diharapkan proses legislasi dapat berjalan dengan lebih lancar, menghasilkan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira gitu. Oke, baik. Ini menjadi tantangan ya Pak ya. Dan betul. Ternyata panjang sekali Pak. Dan Adin menggarisbawahi yang tadi Pak Sakir mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang ya Pak ya. Kurang, nah kalau menurut Pak Sakir sendiri nih, seperti apa sih Pak Sakir, apakah punya strategi begitu ya, ataupun mungkin masyarakat harus seperti apa agar partisipasinya lebih menyeluruh begitu Pak ke DPRD Kabupaten Magelang ini? Seperti apa Pak? Partisipasi kurang itu mungkin satu karena kurang informasi juga bisa, Mbak. Nah makanya kami untuk lebih lebih masyarakat bisa memberikan partisipasinya, maka strategi kami tentunya kami sering melaksanakan turun ke bawah, baik itu kegiatan yang sifatnya sudah terjadwal oleh DPRD, yaitu kegiatan-kegiatan reses, juga bisa saja dilakukan kita di dalam rangka untuk sosper atau sosialisasi peraturan daerah. Kemudian kita juga harus sering melaksanakan atau menggelar rapat-rapat yang sifatnya umum, sehingga masyarakat akan lebih mendapatkan informasi, di tahun ini pemerintah daerah akan punya program yang namanya program pembentukan peraturan daerah. Di masa sidang pertama kita akan membahas berapa buah raperda. Di masa sidang kedua kita akan membahas berapa buah raperda, dan seterusnya. Setiap 1 tahun 4 kali masa sidang. Dan tentunya kami di setiap tahun di Bapemperda yang nanti akan menjadi keputusan DPRD, itu kita setiap tahun paling enggak target kita 15 sampai 20 raperda yang menjadi Propemperda, program pembentukan peraturan daerah, baik itu yang sifatnya reguler maupun ada yang mandatori atau delegasi dari pemerintah pusat, maupun perda yang diusulkan dari inisiatif DPR yang ini menjadi kebutuhan dari
masyarakat. Oke, baik. Ya, tadi ya Pak Sakir mengatakan bahwa ya mungkin informasi yang kurang ya Pak ya terhadap masyarakat, dan pastinya mau nggak mau DPRD Kabupaten Magelang harus turun langsung kepada masyarakat ya Pak ya. Dan ini kita ngomongin terkait dengan program pemerintah nih Pak, terkait dengan program makan bergizi gratis bagi pelajar, dan pastinya Pak Sakir juga sudah memantau juga ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak dukungan DPRD untuk program tersebut, terutama dari segi anggaran, seperti apa Pak? Program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah Pak. Terima kasih Mbak. Jadi program makan bergizi gratis bagi pelajar adalah merupakan salah satu program inisiatif yang sangat penting untuk mendukung kesejahteraan anak-anak dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan kami. Kita lah, maksudnya pendidikan kita. Program ini tentu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dengan memastikan bahwa pelajar memiliki asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi bagi siswa dan tentunya menambah daya tahan tubuh bagi mereka. Dalam hal ini tentunya dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sangat penting, terutama di dalam hal alokasi anggaran, Mbak. Dalam pengalokasian anggaran, karena DPR juga punya fungsi anggaran, ya tentunya kami karena ini kan merupakan program dari pemerintah pusat. Tentu pemerintah daerah harus mendukung. Dalam hal ini kami sebagai bagian dari pemerintah daerah, tentunya apa yang menjadi program pemerintah pusat, tentu kalau memang ada perintah harus kita mengalokasikan anggaran, ya tentunya kami selaku lembaga DPR tentu akan mendukung, dan tentunya kami akan menyetujui apa yang direncanakan dan nantinya disusun dan nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknik di Kabupaten Magelang. Baik. Jadi memang DPRD juga tetap memantau ya Pak ya terkait dengan anggaran makan gratis ini begitu ya Pak ya. Cuma sampai sekarang kan juknisnya kan belum ada di pemerintah daerah, Mbak. Tapi di dalam pembahasan APBD tahun 2025 memang karena ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk makan bergizi untuk para siswa itu. Cuma kami di pemerintah daerah waktu pembahasan memang kita sudah mengalokasikan, namun karena belum ada juknisnya atau petunjuk teknisnya belum ada, ya kita mengalokasikan masih di anggaran BTT, bantuan tidak terduga. Nanti sambil menunggu regulasi atau peraturan dari pemerintah pusat, tentunya kami sudah mengalokasikan anggaran. Nah, kami dari lembaga DPR apapun, karena itu merupakan program pemerintah, DPRD tentunya siap mendukung dan siap mensukseskan, Mbak. Oke, jadi tetap mengalokasikan ya Pak ya anggaran untuk makan gratis ini. Tapi untuk sekolah-sekolah masih sekolah negeri ya Pak ya untuk alokasi anggaran makan bergizi gratis ini ya Pak ya? Iya betul Mbak. Jadi belum secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ya, oke. Mungkin juga karena ini masih bisa dikatakan awal begitu ya, oke. Ya. Jadi itu pun pemerintah daerah belum secara teknis terlibat di dalamnya. Oke, itu kan masih kalau tidak salah kan itu yang melaksanakan dari lembaga sifatnya vertikal, baik itu dari Kodim maupun dari Akmil kalau di wilayah Kabupaten Magelang. Baik. Semoga setelah ada evaluasi bisa menyeluruh ya Pak ya. Baik. Itu, Pak Sakir, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, dan sahabat Gemilang pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak, nih saya bawakan dari warung saya. Loh Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki, nah toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah ini berarti rokokmu palsu ini. Lah kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933
Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkap.go.id, aplikasi Android JDIH, serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Masih di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah bersama saya Andin dan juga bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang Bapak Sakir. Dan pastinya tadi kita sudah banyak sekali ngobrol terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Ketua DPRD dalam pembangunan daerah di Kabupaten Magelang. Banyak hal yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh Pak Sakir ya, terutama tadi banyak sekali visinya dan program-program dari DPRD. Pastinya juga butuh melibatkan partisipasi masyarakat. Nah ini penting sekali ya, dan Pak Sakir menekankan untuk jangan pernah malu nih untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah bersama DPRD Kabupaten Magelang pastinya. Oke, langsung aja saya ke Pak Sakir lagi nih Pak. Bapak bagaimana sih menciptakan sinergi antara legislatif dan eksekutif? Karena pastinya banyak sekali yang harus dilibatkan ya Pak untuk pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Magelang. Silakan Pak Sakir. Jadi langkah-langkah yang akan saya ambil untuk menciptakan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ya. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi yang terbuka dan rutin. Nah ini komunikasi itu menjadi penting, komunikasi dua arah antara legislatif maupun eksekutif. Ya. Kemudian membangun kepercayaan dan keterbukaan. Jadi kami lembaga DPR dan tentunya ya ada kepercayaan, ada trust terhadap eksekutif. Yeah. Begitu juga sebaliknya, ada saling keterbukaan. Kemudian kolaborasi dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan. Yeah. Ini tentunya tertuang di dalam terwujud ketika menyusun dokumen perencanaan. Perencanaan itu kan perencanaan 5 tahunan, perencanaan tahunan. Perencanaan 5 tahunan itu kan namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ini kan bentuknya perda Mbak, atau peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah. Tentunya kami terlibat di dalamnya, di dalam menyusun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kemudian meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan evaluasi. Kita melakukan monef terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan jajarannya. Kemudian menghindari politisasi Mbak dalam pembentukan kebijakan. Tadi awal sudah saya sampaikan. Jadi biasanya karena bupati itu juga pejabat politik yang prosesnya dipilih oleh masyarakat. Kemudian DPR juga prosesnya sama, dipilih oleh masyarakat. Maka di dalam menentukan atau membuat kebijakan jangan terlalu dipolitisasi. Siap. Yang penting untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemberdayaan sumber daya manusia. Kita butuh peningkatan sumber daya manusia karena kita juga keberhasilan pembangunan itu membutuhkan SDM yang mumpuni sesuai kompetensi, kemudian kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian juga menjalin hubungan personal yang baik. Kita juga harus ada komunikasi pribadi yang baik antara pejabat pemerintah daerah, bupati dan jajarannya, kemudian legislatif, apalagi kita menjalin komunikasi yang baik dengan forum pimpinan daerah di Kabupaten Magelang. Kemudian yang terakhir adalah mengatasi konflik secara konstruktif, mencari solusi bersama ketika ada perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif. Siap. Jadi kesimpulannya sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal lagi bagi masyarakat. Sinergi dapat dicapai melalui komunikasi terbuka, kolaborasi dalam perencanaan dan pengawasan, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan politik semata
dengan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan eksekutif dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan lebih maju. Saya kira itu, Mbak. Siap, baik. Lagi-lagi bagaimana kita mengutamakan keharmonisan ya Pak ya untuk kepentingan masyarakat begitu ya Pak ya, antara eksekutif dan juga DPRD begitu. Iya, betul Mbak. Oke Pak, apa yang menjadi harapan dan pesan nih Pak kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi DPRD? Silahkan Bapak. Harapan dan pesan kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi DPRD merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan rakyat yang diwakili. Berikut adalah beberapa pesan yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat. 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif. Kemudian memahami fungsi dan peran DPRD, tentunya juga masyarakat harus paham apa yang menjadi fungsi dan peran DPRD. Kemudian mengharapkan kepercayaan masyarakat untuk bekerja sama, karena membangun tentunya tidak pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Tentunya peran dari masyarakat, peran dari pihak-pihak yang lain, pengusaha dan lain sebagainya, ini tentunya kita harapkan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Magelang. Kemudian menjaga akuntabilitas dan transparansi bersama, kemudian mengutamakan kepentingan bersama, mendorong penguatan kesejahteraan dan pembangunan daerah, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi, kemudian menghargai proses dan menjaga kerukunan. Jadi kesimpulannya, harapan utama kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi DPRD adalah agar mereka semakin aktif berpartisipasi, ikut bersama-sama mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah, serta memahami peran penting DPRD dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan daerah atau Kabupaten Magelang. Pesan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa DPRD adalah lembaga yang bekerja untuk kepentingan rakyat, dan kerjasama serta komunikasi yang baik antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di wilayah Kabupaten Magelang. Saya kira itu, Mbak. Baik, semoga harapan kita semua terwujud ya Pak ya, dengan harapan pembangunan daerah, yaitu keinginan kita untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan di berbagai bidang pastinya. Dan pastinya DPRD juga welcome banget ya untuk masyarakat yang ingin memberikan aspirasi ya Pak ya. Betul Mbak. Siap. Langsung datang aja deh ketemu sama Pak Sakir gitu ya. Bisa datang ke kantor karena kantor DPRD adalah kantornya rakyat Kabupaten Magelang. Siap, baik. Siapapun bisa menyampaikan aspirasinya untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Magelang. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sakir waktunya untuk hari ini. Sama-sama Mbak Oke Adin. Pak, next time bisa kesini lagi ya Pak, Bapak ya. Dengan senang hati. Oke, karena DPRD Kabupaten Magelang bakal rutin nih Pak. Siap. Di Radio Gemilang. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sakir dan sehat terus ya Bapak ya. Amin, amin. Oke, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang, dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.